Anak sultan ini turun dari mobil mewahnya dengan dikawal para bodyguard-bodyguardnya, bro. Tapi karena hari ini dia akan menyamar menjadi supir, dia pun membuka jaket mahalnya itu. Tak lupa juga dia mengganti sepatu bermereknya dengan sendal biasa saja agar dia terlihat miskin. Anak sultan yang tampan kembaran Mimin ini sudah lama sekali tidak bertemu dengan bibinya, bro. Dan ketika melihat rumah bibinya itu, dia pun langsung teringat kalau dulu dia dan bibinya itu ternyata sangat dekat. Bahkan bibinya menganggapnya seperti anaknya sendiri yang seringkali merawatnya, memberikannya makan dan menidurkannya sembari membacakan dongeng. Namun suatu hari terjadi sebuah insiden yang sangat mengejutkan, bro. Secara tiba-tiba bibinya itu pulang dengan membawa seorang pria dalam keadaan mereka sudah menikah. Dia menikah secara diam-diam, takut ayahnya tidak setuju karena suaminya hanyalah seorang pengacara biasa. Tapi mengetahui putrinya telah menikah secara diam-diam, ayah mana yang tidak marah, bro? Jelas ayahnya ini pun menjadi sangat marah. Dia langsung mengusir putrinya itu dari rumah dan berkata tak akan menganggapnya lagi sebagai putrinya. Bahkan ayahnya ini membakar semua barang-barangnya karena saking marahnya, bro. Jadi sebab itulah si abang tampan ini sangat merindukan bibinya itu. Dia berencana membawa bibinya pulang kembali dan rela menyamar menjadi supir bibinya sendiri agar rencananya itu berhasil. Namun ketika dia masuk ke dalam rumah bibinya, para pembantu yang ada di sana tidak percaya kalau si abang adalah seorang supir. Sebab wajahnya sangat tampan, bro. Mereka pun menggodanya dan berkata cocoknya si abang menjadi seorang bos. Mendengar itu si abang tampan pun hanya tersenyum saja. Dan rupanya di saat ini, bro, di rumah bibinya ini akan melakukan sebuah ritual. Jadi mereka pun sedang repot-repot. Lalu si kumis ini pun akan menyuruh bawahannya untuk mengambil barang-barang keperluan mereka. Tapi ternyata para bawahannya itu lagi keluar sedang belanja. Jadi dia pun menyuruh si abang saja untuk mengambilnya. Mendengarnya si abang pun bertanya, di mana barangnya, Pak? Di ruangan atas, jawab si kumis. Seketika si abang pun langsung pergi. Namun karena si abang orang baru, dia jadi salah ruangan. Dia malah masuk ke kamar seorang gadis cantik yang sedang kesusahan mengancingkan bajunya, bro. Dan polosnya si abang melihatnya, dia malah membantunya dengan mengancingkan bajunya. Tapi jelas melihatnya, gadis ini pun sangat terkejut. Dia langsung menjerit karena mengira si abang ingin berbuat cabul kepadanya. Sontak mendengar itu, si abang pun menjelaskan kalau dia telah salah masuk ruangan, bro. Tapi mendengarnya si kumis itu tidak percaya. Dia langsung menarik si abang dan ingin mengusirnya dari sana. Tapi di saat itu paman dan bibinya yang telah datang bertanya apa yang terjadi. Seketika si kumis pun berkata kalau si abang ingin berbuat cabul kepada putrinya, bro. Si abang pun berusaha membantah, tapi mereka tetap tidak percaya dan menyuruh kalau si abang diusir saja. Namun mendengarnya, pria ini pun berkata kalau tentang itu istrinya lah yang akan menentukan. Seketika bibinya ini pun langsung menatap si abang, bro, untuk menentukan pilihannya apakah si abang diusir atau tidak. Dan tiba-tiba bibinya ini memberikan kunci mobilnya kepada si abang, yang itu berarti kalau si abang tidak diusir. Wadidaw, sehingga melihatnya babang tampan ini pun menjadi sangat senang, bro. Lalu tak berapa lama dia mengantarkan bibinya ke hotel mereka, yang mana rupanya bibinya ada rapat penting bersama para pejabat dan juga seorang menteri. Di rapatnya diketahui ternyata wanita ini mempunyai hutang yang banyak kepada para pejabat-pejabat itu, bro. Hutangnya sudah lama sekali tak dibayar-bayar, bahkan sampai berbunga-bunga. Jadi para pejabat itu pun mengatakan kepada dirinya untuk menyerahkan hotel mewahnya ini saja, kalau tidak mereka akan mengambil rumahnya dan juga hartanya yang lain. Mendengar itu wanita ini pun menjadi bingung, tapi karena tak ingin rumahnya diambil, dia pun jadi terpaksa menyetujuinya, bro. Dan setelah itu dia pun langsung pergi dari sana. Tapi gara-gara itu dia menjadi sangat sedih. Bahkan saking sedihnya dia sampai lupa ada si abang yang sedang menunggunya dan pulang dengan naik taksi. Wadidaw, cerita ini semakin seru, bro. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Jangan lupa tonton terus ya.